sabda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tuqan wa salaman ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga masih bisa berkumpul di masjid yang penuh kita sayangi ini, masjid yang penuh dengan berkah ini, Masjid Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan agar tetap bisa istiqamah di jalan Allah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bab penting, yaitu bab yang berkaitan dengan hukum salat. Karena memang salat adalah termasuk hal yang perlu dibahas, perlu dimurajaah, perlu diulang-ulang kembali. Taib, kita mulai langsung karena di sini termasuk bab-bab yang penting dan lengkap, dan untuk mempersingkat waktu kita langsung memasuki buku Zadul Mustaqni', buku fikih ya. Lengkapnya itu ada sekitar 6 jilid ya, terbagi menjadi bab-bab ya. Ada bab taharah, ada bab salat, ada bab zakat. Pokoknya berkaitan dengan fikih, muamalah, fikih usrah, tentang keluarga, dan semuanya terkandung dalam buku ini. Dan ana sekarang membawa buku jilid 1, yaitu bab kedua setelah bab taharah. Jadi bapak-bapak sekalian, jikalau ingin mempelajari tentang fikih, selalu diawali dengan taharah, dilanjutkan dengan bab salat. Naam. Kitabus salah. Asy-syarh Kitabus salah, ay bayanu ahkamis salah sawa'un kana salatun fardhah aw nafilah. Buku pembahasan tentang bab salat, maksudnya adalah berkaitan dengan hukum-hukum salat, salat fardhah, salat fardu maupun salat sunnah. Li'annahu dzakara fi hadzal bab jami' anwa'us salah, karena pada bab ini akan disampaikan, akan dijelaskan, akan dijabarkan tentang hukum salat, semua jenis hukum salat ya. Ada hukum salat fardu, ada nafilah ya. Fardu ini yang lima waktu, dan ada salat nafilah. Ada salat rawatib, ada salat duha, ada salat kusuf, salat kusuf, ada salat terbenamnya gerhana ya. Ada salat istisqa nih, salat meminta hujan ya, dan lain sebagainya. Dan ada salat juga, salat Idain, Idul Adha, Idul Fitri, hukum-hukum dan rukun-rukun dan cara-caranya dijelaskan dalam buku ini. Tayyib. Wassalatul mafruḍah, salat wajib yang 5 waktu, ada salat subuh, ada salat zuhur, ada salat asar, ada salat maghrib, ada salat isya. Hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Dia adalah rukun kedua setelah syahadat. Sebagaimana diriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, alladzi dzakara fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam arkanul Islam, sebagaimana disebutkan tentang rukun Islam yang kedua adalah salat ya. Wa fi hadis Ibnu Umar alladzi fihi aidan bayanu ma yubna alaihi al-Islam, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar juga menjelaskan bahwasanya Islam itu memiliki rukun, ada 5 rukun, dan rukun yang kedua adalah rukun tentang wajibnya melakukan salat ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan tentang wajiban salat ya. Bal hiya amudul Islam, bahkan para ulama menyebutkan bahwa salat itu adalah tiang bagi agama. Sebagaimana hadis sahih menyebutkan ra'sul amril Islam wa amuduhus salah. Kepala dari segala urusan itu adalah Islam. Lalu tiangnya adalah salat. Wa dzurwatu sanamihil jihad fi sabilillah, dan ujung punuk tingkatan ujung atas adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalah lahu sya'nun azim indallahi subhanahu wa ta'ala, dan salat itu memiliki perkara yang begitu berat, perkara yang begitu besar di hadapan Allah ya. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla ta'ala fil Qur'anil Karim fi mawadhi'a katsirah,
dan banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan tentang kewajiban salat ya. Terkadang Allah perintahkan untuk mendirikannya ya. Terkadang Allah perintahkan untuk menjaganya ya. Dan terkadang Allah juga menyebutkan pada ayat tersebut tentang hukuman atau janji Allah bagi mereka yang tidak melaksanakan salat atau sengaja meninggalkan salat ya. Bahkan mereka yang mengikuti syahwat ya. Dan kadang Allah juga memberikan peringatan dalam ayat tersebut tentang bagaimana bagi orang janji Allah bagaimana jikalau dia sengaja melalaikan salat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah juga memberikan anjuran al-isti'anah bis shalah. Jikalau kita menginginkan bantuan, jikalau kita lagi terkena musibah ya, dalam kendala masalah, ista'inu bis shalah, mintalah pertolongan dengan cara salat ya. Sebagai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan salat ya. Wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in. Dan itu adalah sebuah hal yang begitu besar bagi orang-orang yang berbuat khusyuk. Tayyib. Was-salatu ibadatun 'azimatun. Ya, mungkin kita akan baca perlahan-lahan. Was-salatu ibadatun 'azimatun yajtami'u fiha min al-ibadat ma la yajtami'u fi ghairiha. Salat itu adalah ibadah yang azim, yang besar. Kenapa? Karena pada salat itu terkumpulnya banyak hal di situ, yang dimana tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain seperti puasa atau bersedekah, ya, sedangkan sholat tidak. Dia terkumpul banyak hal di sana. Di antaranya adalah bangun, qiyam, ada ruku, ya, ada sujud, ada membaca Al-Quran. Ya. Sehingga para ulama memberikan istilah bahwasanya apa itu sholat? Ya. Salat itu adalah af'al, perbuatan, wa aqwal, ya, pengucapan, muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Hadhihi hiya salatu fi syara', dan ini adalah salat secara syariat. Ta'rif dari para ulama atau istilah dari para ulama. Dan salat secara bahasa. Jadi, salat secara bahasa itu apa? Ad-du'a, doa. Jadi, salat secara bahasa adalah doa. Ya. Sedangkan secara syariat, ya, jadi para ulama jikalau ingin membuat istilah toharah, ada istilah puasa, ada istilah haji, selalu dia buat secara bahasa, secara syariat. Secara bahasa doa itu adalah salat itu adalah doa, dan secara syariat doa itu adalah ibadatun dzatu af'alin wa aqwalin, ibadah yang memiliki perbuatan dan pengucapan, ya, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah teori awal tentang salat. Ta'am. Lalu kapan disyariatkan salat ini? Ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tentang salat kepada umat muslim pada Lailatul Mi'raj.
Apa itu Lailatul Mi'raj? Ya, perjalanan Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Ila sawamawatil ula, hingga langit tertinggi, ya. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Makkah menuju Baitul Aqsa, Madinah, di Palestina. Dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Baitul Aqsa, Baitul Maqdis, Al-Aqsa menuju samawatil ula, langit tertinggi, yaitu Al-Arsh, ya. Wajawaz sab'at tabaq alaihi salatu wassalam wa furidat alaihi fi tilka al-lailah, dan Allah perintahkan pada malam itu juga. Jadi pada malam Lailatul Mi'raj, ya, Allah perintahkan kepada kita salat 5 waktu itu, ya. Biduni wasitati Jibril, dan Allah perintahkan salat ini, berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Syariat-syariat yang lain itu melalui wahyu, melalui Jibril alaihissalam, tentang hukum perceraian, tentang hukum pembagian warisan, tentang hukum sedekah, tentang hukum salat kusuf. Akan tetapi beda dengan salat wajib, ya, salat 5 waktu ini. Allah perintahkan tanpa adanya perantara, langsung Allah berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika qabla al-hijrah fi Makkah, dan ini terjadi, ya, tentu pas Lailatul Mi'raj, yaitu sebelum hijrahnya Rasulullah kepada Madinah. Jadi ketika kita ditanyakan kapan diwajibkan kita salat, ya, yang pertama adalah pada malam Lailatul Mi'raj. Yang kedua sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Madinah. Ini adalah waktu kapan diperintahkan kita salat 5 waktu. Wa shallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah qabla al-hijrah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat 5 waktu itu di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, ya. Amma baqiyatu arkanil Islam kaz-zakati was-siyam wal hajj fahiya innama syuri'at ba'da al-hijrah. Akan tetapi arkan rukun-rukun yang lain, rukun-rukun Islam yang lain seperti zakat, puasa Ramadan, dan haji itu disyariatkan setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Jadi rukun Islam itu bertahap. Sebelum hijrahnya Rasulullah SAW di Mekah, 2 yang dijalankan. Yang pertama adalah syahadatain, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Baru yang kedua adalah salat, ya. Yang ketiga lagi kapan? Setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Naam. Was-salatu hiya silah bainal 'abdi wa bain rabbih subhanahu wa ta'ala. Dan salat itu adalah penghubung antara dari hamba kepada Tuhannya. Jadi penghubung langsung. Bahkan kita diperintahkan untuk melakukan salat ini tanpa perantara. Jadi salat kita adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada perantara, langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah, ya. Namanya silah, hubungan dalam bahasa Arab itu langsung. Jadi ketika kita melakukan salat itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakaha muta'ammidan faqad kafar. Dan barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, salat 5 waktu secara sengaja, maka dia sudah kufur, ya. Kufran yakhruju minal billah. Bahkan para ulama menyebutkan kafir yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, dari agama, ya. Walihadza yaqulu ba'd as-salaf lam yakun syai'un minal a'mali tarakahu kufrun illa as-shalah. Bahkan para ulama menyebutkan, ya, tentu para ulama ini untuk membeli label, ya. Membeli label seperti ini adalah setelah membaca kajian yang begitu panjang, ya. Tidak ada hukum, ya, tidak ada sesuatu yang meninggalkan seseorang dari agama Islam itu kecuali sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, maka bisa jadi dia kufur, ya, kafir, ya. Dengan dalil, ya, tentu saja para ulama bisa mengambil istinbat karena adanya dalil dari Al-Quranul Karim.
Qala Allah Ta'ala fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Jikalau mereka sudah bertaubat, ini untuk orang-orang musyrik, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka. Jadi syarat seseorang dikatakan menjadi seorang muslim adalah setelah dia mendirikan salat. Seseorang dikatakan muslim atau mukmin tatkala dia mendirikan salat, ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainal 'abdi wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Di antara hamba, di antara seorang mukmin dan orang musyrik atau kafir, itu adalah bagi mereka yang meninggalkan salat. Rawahul Muslim. Hadis yang diriwayatkan Muslim. Hadis yang diriwayatkan Muslim adalah selalu sahih, ya. Ya. Wa qala alaihi wasallam, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Komitmen kita dengan orang musyrik itu adalah salat, ya. Faman tarakaha faqad kafar, dan barang siapa yang meninggalkan salat itu maka dia telah kufur, ya. Naam. Fahadha mimma yadullu ala azamati hadhihi shalah wa makanatuha wa ahamiyatuha. Tentu saja dengan ini menunjukkan tentang pentingnya salat, menunjukkan tentang bagaimana seorang hamba jikalau meninggalkan salat berakibat fatal, ya. Wa ma'a hadza yatasahal fiha katsirun mimma yad'un al-Islam, dan sangat disayangkan banyak orang-orang yang menganggap remeh, bermudah-mudah, padahal mereka mengaku sebagai Islam. Dan bahkan mereka man la yusalli mutlaqan, tidak salat secara mutlak. Jangan sampai, ya, kita, ya, menganggap diri kita muslim. Saya Islam, saya muslim. Tapi Allah sebenarnya nggak menganggap kita seorang muslim. Jangan sampai kita selalu beranggap hati, oh saya ini Islam, saya ini muslim. Tapi pada saat itu, padahal Allah tidak menganggap kita sebagai seorang muslim. Wal'iyadzu billah. Wal'iyadzu billah. Ya. Al-Islamu laisa salatan faqat wa yatrukuna as-salata muta'ammidin. Ya. Islam itu bukan hanya salat saja, ya. Akan tetapi mereka meninggalkan salat secara sengaja. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, surat An-Nisa 103. Kitaban mawquta di sini artinya adalah mafruḍan fil awqat, ya. Wajib dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Fajar diwajibkan dan ditentukan waktunya juga. Zuhur ditentukan wajib dan ada waktunya. Kitaban mawquta, waqt dalam bahasa Arab adalah waktu. Jadi beriringan antara wajib dan waktu. Kullu salatin laha waqtun mubayyanun. Setiap salat wajib itu memiliki waktu yang jelas, waktu wajib. Makanya dalam hukum salat ada waktu wajib. Kama sayati, sebagaimana akan dijelaskan dalam buku ini. Faminan nas man yusalli lakinnahu la yusalliha 'ala al-wajhil masyru'. Beberapa segelintir manusia, ya, mereka itu sholat, akan tetapi sholat mereka itu tidak sesuai syariat Islam yang ada. Bisa jadi karena beberapa faktor, di antaranya yang memang belum pernah belajar, di antaranya memang belajar tapi hanya seperintil-seperintilannya saja. Ya bisa jadi karena memang kurangnya informasi, daerahnya dia daerah yang sulit untuk mendapatkan ilmu agama di sana. Banyak faktor. Ala wajhil masyru', sesuai syariat. Wa minhum, dan di antara kesalahan, ya, kesalahan yang nampak, ya, man yusalli, mereka salat lakinnahu la yutimma salatahu,
Mereka sholat akan tetapi tidak menyempurnakan sholatnya. Ya. Bit-tuma'ninah, dengan tuma'ninah. Nanti kita akan jelaskan runut apa itu tuma'ninah. Ya. Bal yang qiruha naqran, bahkan mereka ada yang sholat seperti ayam. Ya. Gini aja, naqran itu apa namanya? Matuk. Jadi dia sholat tapi seolah-olah ya sholat ya hanya matuk-matuk saja. Tidak adanya kandungan-kandungan syariat yang dia bawa. Ya. Fahadza la tujzi'u salatuhu. Bahkan sholat yang seperti ini, ya kata Rasulullah SAW, sholatnya bisa tidak diterima, tidak sah. Sholat yang tanpa adanya tuma'ninah. Seperti apa namanya? Kalau kita sholat lihat anak kecil sholat, ya cepat gitu ya. Bagaimana kriteria jikalau dikatakan sholat tersebut sudah tuma'ninah? Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithil musi'i alladhi dakhala 'ala an-nabi fil masjid. Hadis yang diriwayatkan dari musi, ya. Tatkala dia masuk ke dalam masjid lalu dia sholat di depan Rasulullah. Rasulullah melihat dia sholat. Jadi Rasulullah melihat dia langsung sholat. Ya. Faradda alaihi salatu wassalam. Lalu dia selesai sholat. Sudah rampung sholatnya, selesai, dihampiri oleh Nabi Muhammad SAW. Salli fa innaka lam tusalli. Wahai musi, sholat lagi. Sesungguhnya kamu belum sholat. Akhirnya dia bangkit lagi, sholat lagi. Faraja'a wa shalla thumma ja'a wa sallama alaihi Nabi SAW. Lalu akhirnya dia berdiri lagi karena dikatakan Rasulullah belum sholat, dia sholat lagi. Akhirnya dia sholat lagi. Sholat sampai akhir. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai musi, kamu masih belum sholat. Sholat lagi. Ya. Thumma 'ada wa shalla. Akhirnya di ketiga kalinya dia ulangi lagi sholatnya. Di yang ketiga kalinya dia ulangi lagi sholatnya. Sampai akhir masih. Ya musi, salli fa innaka lam tusalli. Wahai musi, sholat. Sholat lagi. Sesungguhnya kamu belum sholat. Baru sekarang dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana sholat itu. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan. Demi Tuhan yang sudah mengirimkan kepada kamu nabi yang hak. Fa'allimni qala wahai Nabi, ya. Demi Tuhan yang mengirimkan kamu, dengan hak ini adalah pertanyaan daripada siapa? Daripada musi. Minta dijelaskan sebenarnya yang salah itu apa dari sholat saya, ya. La uhsin ghaira hadza, saya tidak bisa lebih baik daripada sholat saya yang 3 kali ini. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana sholat yang benar itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza qumta ila sholati fakabbir. Jikalau kamu berdiri ingin salat, takbir. Allahu akbar. Ya. Thumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu setelah itu baca surat-surat Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana yang dimasyru'kan adalah surat apa? Surat Al-Fatihah, lalu surat pendek, ya. Thummarka' hatta tatma'inna raqi'a. Lalu setelah kita baca ayat-ayat pendek, baca Al-Fatihah, baca ayat pendek, lalu baca Al-Fatihah, lalu ayat pendek, lalu kita ruku. Ya, ruku hatta tatma'inna raqi'an. Sampai ruku tersebut posisinya ruku, ya, mutma'innan. Posisinya sudah posisi pas ruku, ya. Jadi kadang-kadang kita melihat kalau ada beberapa sholat niku, ya, mohon maaf, dia sholat tapi rukunya tapi tidak sempurna ruku, hanya beberapa derajat saja, baru langsung berdiri. Nah, ini nggak boleh. Dia harus ruku benar-benar posisi nyaman ruku. Itma'anna yatma'innu, nyaman, posisi nyaman ruku, ya, lurus. Thumma rfa' hatta ta'tadil qa'ima. Lalu setelah itu apa? I'tidal, kan? I'tidal dengan posisi yang benar-benar berdiri. Ya, jadi enggak setelah ruku
Berdiri belum sempurna udah langsung pengen sujud, ini salah. Summa tadil hatta tatma'inna ta'tadil qa'iman. Lalu berdirilah i'tidal dalam kondisi full berdiri, ya. Full berdiri. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida. Lalu setelah itu sujudlah sampai posisi tenang sujud, ya. Sujudnya itu sudah sampai posisi tenang sujud. Jangan ininya belum tersentuh, hidungnya belum tersentuh kepada bumi, sudah langsung pengen diangkat saja, ini salah. Jadi sudah harus posisi sujud, benar-benar posisi yang sudah nyaman sujud, ya, baru dia thumma sujud hatta tatma'inna sajid thumma fa'al dzalika fi salatika kullaha. Lalu lakukanlah salatmu, setiap salatmu seperti ini, ya. Ya. Jadi yang dimaksud salat yang tidak mutmain adalah salat yang tidak sempurna gerakan-gerakannya dan ucapan pada salat tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW, bagi mereka yang sholatnya seperti ini, tidak sempurna berdirinya, tidak sempurna rukunya, dia belum sholat. Tandanya apa dari syariat ini? Bahwa jikalau kita merasa sholat kita kayaknya tadi banyak salahnya, diulangi, nggak apa-apa. Diulangi, merasa memang salah, ya udah ulangi. Selama itu gerakan, ya, selama itu tumaninah, ulangi. Lalu selanjutnya menjadi catatan. Lalu bagaimana Ustadz jikalau orang yang pikirannya melayang-layang? Maksudnya gerakannya sholat tapi pikirannya tidak sholat, hatinya tidak sholat. Wa minan nas, kita akan bahas di sini. Wa minan nas man yusalli walakin la yahdhur qalbahu fi shalah. Dan ada beberapa manusia atau beberapa kaum muslimin, dia sholat tetapi hatinya tidak hadir. Huwa fi wadin wassalatu fi wadin akhar. Dia dalam kondisi sholat tapi pikirannya lagi di kantor, pikirannya lagi di kerjaan, pikirannya lagi di masalah, pikirannya lagi di rumah, di lembah yang lain. Pikirannya lagi di lembah yang lain. Innama yusalli bijismihi wala yusalli biqalbihi. Dia sesungguhnya sholat dengan jisimnya, dengan badannya, akan tetapi tidak dengan hatinya. Qalbuhu masyghulun bi a'malid dunya. Hatinya tersibukkan dengan perkara dunia, ya. Bil hawajis wal afkar, dengan pikiran-pikiran. Wala yadzuqu ta'man shalah lis shalah, dan dia tidak merasakan rasa salat tersebut. Hadza la yu'mar bil i'adah. Hal ini tidak diperintahkan untuk diulang. Kalau masih hati tidak minta untuk diulang, ya. Akan tetapi jikalau masalah tumakninah, ruku belum sempurna sudah berdiri, i'tidal belum sempurna berdiri sudah sujud, nah itu yang diulang. Akan tetapi hati yang masih belum hadir, ya tidak apa-apa, itu tidak diulang. Li'annahu shalla fil zahir, karena dia sudah sholat secara zahir, ya. Walakin laisa lahu ajrun min salati illa biqadri ma aqala minha. Akan tetapi dia hanya mendapatkan ganjaran sesuai dengan salatnya tersebut. Ya, tentu saja ganjarannya tidak sesempurna orang yang salatnya sempurna. Akan dikurangi. Ganjaran dia akan dikurangin sesuai kadar salat dia. Ya, kefokusan, karena hati juga salat, pikiran juga salat, ya. Tatkala itu tidak dihadirkan tentu akan berkurang kadar atau ajr atau ganjarannya dia, ya. Wa biqadri ma hadhara qalbuhu fiha, dan semakin hati dia hadir, semakin pikiran dia hadir dalam salat, maka akan semakin banyak juga ganjaran yang dia akan dapatkan, ya. Tentu ya jamaah, ya. Kita itu ketika di hari kiamat kelak, ya, pingin sekali kembali ke dunia untuk apa? Satu salat saja. Satu salat yang khusyuk. Saking berharganya satu salat yang khusyuk, ya. Maka dari itu menyepelekan di sini, ya, satu hal yang, ya, tidak dianjurkan, ya. Tidak dianjurkan. Nah, walaupun tidak diperintahkan untuk dikembalikan salat lagi, diulangi salat tersebut. Nah. Lalu selanjutnya adalah hukum salat jamaah. Wa minan nas man yusalli lakin la yusalli ma'al jamaah. Ada di kalangan umat muslim
dia salat tapi tidak salat secara jemaah. Ini untuk laki-laki. Bal yusalli fi baitihi aw fi ayyi makan. Bahkan dia salat di rumah atau di tempat yang lain. Wa huwa yasma'ul adzan wa la yakhruj. Bahkan dia azan itu terdengar di kupingnya tapi enggak mau salat di masjid. Ya, bahkan ada beberapa kasus ya. Bukan beberapa, banyak ya. Rumah samping masjid, toanya ngadep ke rumahnya tapi salat belum pernah di masjid. Ya, wal'iyadzubillah. Dan dia mengatakan salat jamaah sunnah. Ya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun, akan tetapi orang yang mengatakan sunnah ini sepertinya belum membaca tentang hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya ada seseorang buta yang datang ke Nabi. Ja'ahu rajulun a'ma, datang kepada Nabi seseorang buta, tidak bisa melihat. Ya. Faqala lahu ya Rasulullah, dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innani rajulun a'ma, saya orang buta wahai Rasulullah, tidak bisa melihat. Walaysa li qa'idun yulaimuni, ya. Saya juga tidak ada orang yang bisa menemani menuntun saya ke masjid ketika azan. Saya buta, tidak ada orang yang menuntun. Wal madinatu kathratul hawam, ya. Sedangkan di kota atau di tempat saya tinggal itu banyak halangan atau banyak hawam di sini wallahu ta'ala apa yang dimaksud ya mungkin adalah seperti semak-semak ya. Fahal li rukhsatun an usalli fi baiti, dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah bagi saya keringanan untuk saya sholat di rumah? Pertama dia buta, untuk di daerahnya itu banyak halangan untuk ke masjid, ya. Dan tidak ada orang yang bisa menuntun dia. Minta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengar azan di kupingmu? Qala na'am, iya. Qala lahu fa'ajib, ikuti suara tersebut, jawab. Ikuti suara tersebut, jawab. Kira-kira nih, ini sudah masuk uzur kelas apa ini? Tingkatan uzur kelas apa ya? Buta, nggak bisa melihat. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tersebut kecuali apa? Ini adalah wajib. Falam tasqut anhul jamaah, bahkan dia tidak diberi keringanan untuk sholat di rumah, tetap disuruh sholat jamaah dari uzur yang dia miliki. Lianna bi imkani an yataghallab ala hadzal umur, hadza al-uzur. Karena dia ini sebenarnya masih bisa memungkinkan, mengkondisikan untuk sampai ke masjid. Maka belum diuzur. Selama masih mendengar, masih bisa berupaya untuk sholat di masjid, Rasulullah SAW perintahkan untuk sholat di masjid. Wa yaltamisu man yaquduhu wa man yahdhur ila al-masjid. Bal innal jama'ata lam tasqut fi ahrajil ahwal. Bahkan sholat jamaah itu dalam keadaan sulit pun kita tidak diperkenankan untuk meninggalkannya. Wa hiya salatul khauf wal muslimuna fi muqabalatil adu wa muwajahatil adu al-musallahah. Amara Allah biqamati salatil jamaah wa an yaqsim al-imam al-jama'ata ila qismain. Ya. Bahkan dalam salat khauf, salat takut. Salat takut niku nggih dalam salat peperangan. Jadi kita dalam kondisi peperangan, semua keluar dalam peperangan dalam masa Rasulullah berjihad ya. Dan dalam kondisi ingin berpapasan dengan musuh. Salat pun masih berjamaah, yaitu dengan dibagi menjadi dua. Yang di belakang menjaga, yang di depan tetap salat jamaah. Ya. Tayyib. Wa hadza mimma yadullu ala anna salatul jamaah amrun wajib, dan ini menunjukkan tentang wajibnya salat jamaah. Wa in qala ba'dul ulama, dan ada beberapa ulama mengatakan, ya, ada beberapa ulama menyebutkan bahwasanya salat jamaah itu adalah mustahabbah, sunnah. Ini adalah sebuah ijtihad dari mereka. Ya. Wa huwa ijtihadun khati, dan menurut penulis ini adalah ijtihad yang belum dibenarkan ya.
Karena mereka yang menganggap salat mustahab atau sunnah ini, salatnya juga di masjid, tetap salat di masjid ya. Para ulama yang menyebutkan salat wajib, salat 5 waktu itu jamaahnya adalah sunnah, tapi mereka sendiri tetap menjaga 5 waktu di masjid. Wa fil hadits man sami'a an-nida' falam yujid fala salata lahu illa min 'udhrin. Wa mal 'udhru qala khaufun aw marad. Barang siapa yang mendengar azan dan belum menjawab atau salat di masjid, fala salata lahu, maka tidak ada salat bagi dia illa min 'udhrin, kecuali ada uzur yang syariat ya. Salah satunya adalah takut dan sakit ya. Naam. Sebagaimana Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, menyebutkan bahwa man sarrahu an yalqallahu ghadan musliman falyuhafidh ala haula'is salawat haitsu yunada bihin. Barang siapa yang ingin berbahagia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sehendaknya dia menjaga salat-salatnya. Haitsu yunada bihin fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kita, nabi kalian, sunanul huda, sunnah-sunnah petunjuk bagi kita. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, dan jikalau kalian salat di rumah, sebagaimana orang-orang yang tidak salat di masjid, la taraktum sunnata nabiyyukum, kalian akan meninggalkan sunnah daripada nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyukum la dhalaltum, dan jikalau kalian mulai meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan mulai tersesat. Laqad ra'aituna ma yatakhallaf anha illa munafiq ma'lumun nifaq, dan sudah nampak dari kalangan kami bagi orang-orang yang memang secara sengaja meninggalkan salat jamaah, mereka adalah orang-orang munafik. Kata Abdullah bin Abbas, mereka adalah orang-orang munafik. Orang munafik adalah orang yang menampakkan di depan orang muslim dia muslim, tapi hatinya ingin kehancuran bagi Islam. Inilah orang-orang munafik. Walaqad kana ar-rajul yu'ta biha yuhada baina ar-rajulain hatta yuqamu fi as-saff. Hakadha sahabatu Rasulillah ma kanu yatrukuna al-jamaah. Dan ini adalah kesungguhan para sahabat, mereka tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Hatta kibarus sin, walaupun mereka sudah tua renta, tetap berusaha untuk salat jamaah. Fa kaifa bin nasyitil qawi, bagaimana orang-orang yang kuat, bagaimana orang-orang yang masih prima, al-aminus sahih, dan dalam kondisi aman, tentram, sehat, yasma'un nida wa la yahdur, dia mendengar azan dengan jelas di telinganya tapi tidak berusaha hadir di masjid. Fal amru fiha azim, dan perkara ini adalah perkara yang besar. Naam. Wala tatasahal fi amri salatil jamaah, janganlah kita meremehkan tentang perkara salat jamaah. Idza qala lana fulan aw allan innaha mustahabbah, dan ada beberapa kalangan menyebutkan bahwa ini adalah mustahab atau sunnah, nahnu la nanzur ila aqwalin nas bal nanzur ila aqwalillahi jalla wa ala wa qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terkadang mana yang kita dahulukan, perkataan manusia atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma aqwalul ulama fa inna minha huwa khata' wa minha ma huwa sahih. Ada perkataan ulama ya, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Lakin kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum min al-khata'. Akan tetapi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum dari kesalahan. La yatatarraqu ilaihi al-khata' bihal, falimadha nad'u wa nadhhab ila ra'yi fulanin wa 'allan. Wa 'ala anna al-a'immah alladhina yunsab ilaihim hadzal qaul ma kanu yatrukuna shalah. Sebagaimana dikatakan di awal, orang-orang yang menyebutkan, para ulama yang menyebutkan bahwa salat wajib, salat 5 waktu itu adalah sunnah, mereka tetap salat jamaah di masjid. Lalu selanjutnya adalah ada yang menyebutkan agama itu adalah muamalah. Agama itu adalah inna dinal muamalah. Agama itu ya, yang penting akhlak dia baik, yang penting dia bertutur kata baik, tidak mencuri, tidak menyakiti, ya sudah dia muslim. Ad-din muamalah, agama itu muamalah saja. Tidak perlu dia melakukan sholat.
Agama adalah akhlak saja, nggak perlu dia melakukan salat. Ya. Hadza wa hadza huwa ad-din walau lam tusalli. Ya. Dan ini adalah agama walaupun kamu belum salat. Kamu walaupun belum salat, ya, selama akhlakmu baik, kamu muslim ya sudah, kamu berarti seorang muslim. Diperinci oleh Rasulullah SAW. Diperinci dalam buku ini, na'am hadza min ad-din walakin ad-din al-matlub bayyanahu Nabi SAW. Iya, ya, salat itu adalah bagian daripada agama. Ya. Akan tetapi, ya, yang diminta dalam agama Islam ini apa? Iya, agama muamalah atau berakhlak baik adalah bagian dari agama kita. Tapi apa yang diminta dari agama kita? Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah. Islam minta kita syahadat. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas salah. Islam meminta kita apa? Menunaikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, ya. Puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Berhajilah jikalau mampu, ya. Dan ini adalah yang diminta oleh Islam. Ya. Jadi jikalau ada yang mengatakan bahwasanya kita tidak perlu sholat, kita muamalah saya yang penting baik, ya, tunggu dulu, ya. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin diminta 5 perkara, termasuknya adalah mendirikan sholat, ya. As'alullah an yahdiya dhallal muslimina ila as-shawab, dhallal muslimina ila as-shawab, wa an yuthbita muti'ahum 'ala al-haq. Naam. Lalu kita masuk kepada syarat wajib sholat. Dari dalam hukum fikih ada namanya hukum syarat wajib. Maksudnya syarat wajib adalah kapan dia wajib. Kapan seseorang dikatakan wajib menunaikan salat. Jadi syarat wajib, syurut wujubis salah, syarat wajib. Ya. Asyaratul awal, syarat pertama adalah muslim. Ya, al-muslim. Berarti orang kafir nggak wajib sholat. Amal kafir fa innaha la tajibu alaih. Sedangkan orang kafir tidak wajib sholat, ya. La yalzamu biha hatta yuslim, ya. Dan tidak diwajibkan bagi mereka untuk hatta sampai mereka masuk Islam. Walau shalla wa huwa kafir ma sahhat minhu. Walaupun dia seandainya dia kafir lalu dia sholat, ya tidak diterima sholatnya karena dia belum masuk ke dalam syarat sah sholat, ya. Fayu'mar bil Islam awalan, maka ketika dia ingin sholat, ya diperintahkan untuk masuk ke Islam dulu, syahadat dulu. Jika kalau dia ujuk-ujuk sholat, ya nggak diterima sholatnya. Thumma idza dakhala fil Islam yu'mar bis sholat. Ketika dia sudah masuk Islam, ya, baru dia diwajibkan untuk sholat, ya. Naam, wa syartu tsani, syarat yang kedua adalah mukallaf. Ya, mukallaf ini adalah umur, ya, dewasa. Ya. Dewasa berarti bayi tidak diwajibkan sholat sampai baligh atau sampai mimpi basah, al-hulum. Ya. Mukallaf di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama dia sudah bisa berpikir dengan baik, yaitu adalah dewasa, dan orang yang bisa berpikir, jadi maksudnya tidak dalam gangguan jiwa. Jadi orang dalam gangguan jiwa ODGJ tidak diwajibkan untuk sholat, ya. Haula la tajibu alaihim shalah. Bayi dan orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, tidak diwajibkan bagi mereka salat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalam an thalath, diangkat kewajiban terhadap 3 golongan, kata Rasulullah. Yang pertama adalah hatta yahtalim, sampai dia mimpi basah atau sampai dia baligh, wan naim hatta yastayqid, orang tertidur sampai dia bangun, ya, orang yang tertidur seharian misalnya, ya. Ini misalnya dia tertidur karena lelah, ketinggal kelewat sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur lagi, ketiduran misalnya, ya, nggak masalah, nggak berdosa, karena diangkat kewajiban bagi orang yang tertidur, diangkat kewajiban bagi orang yang tertidur, tapi wajib bagi dia untuk mengqadha sholat dia sholat lagi itu yang dia tidur itu, ya, sholat subuh misalnya, ya sholat lagi, ya, misalnya dia tidak bisa terbangun sholat subuh, ya udah dia sholat di waktu dia bangun, wajib,
Dia qadha salat tersebut. Wal majnun hatta yufiq. Yang ketiga adalah golongan yang ketiga adalah orang gila atau orang yang dalam kondisi sampai dia tersadar. Orang yang misalnya orang gila, orang yang tidak sadar, ya kita tidak paksa mereka untuk menjalankan syariat karena diangkat kewajiban. Illa haidhan wa nufasa, kecuali orang-orang para wanita yang haid dan nifas. Maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Karena Allah memang asqataha, sengaja Allah sudah tidak mewajibkan bagi orang yang haid dan nifas. Lalu syarat yang ketiga adalah Taib. Wa yaqdi man zala aqluhu binaum. Nah, ini yang tadi ya. Bagi mereka yang lupa ya, atau bagi mereka yang tertidur ya. Yaqdi, dia qadha sebagaimana dia mengqadha puasa. Dia lupa salat zuhur, baru ingat asar, ya sudah dia qadha. Dia salat zuhur lagi. Ya. Yaqdi man zala aqluhu binaum, ya, bagi mereka yang tertidur misalnya. Man nasiya salatan aw nama anha, sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa lupa terhadap salat lalu dia tertidur, falyaqdiha idza dzakaraha, maka dia tunaikan ketika dia ingat. Lalu bagaimana Ustaz ketika dia misalnya salat zuhur, lupa salat zuhur, ingatnya nanti setelah 3 hari. Ya, oh ya itu hari Senin zuhur lupa salat. Falyaqdi idza dzakaraha, falyuaddi idza dzakaraha. Ketika dia ingat dia langsung salat wajib. Dia qadha ketika dia ingat ya. Jangan udahlah mungkin lupa 3 hari ya, udah lupa, enggak. Tetap dia qadha, tetap dia harus sahur ya. La kafarata illa dzalik. Sedangkan selain daripada tidur dan lupa tidak diwajibkan untuk muqadha. Saya enggak sholat zuhur sengaja. Capek. Ada waktu. Ingat masih jam 2 nih, masih ingat belum sholat zuhur. Tinggalin. Sampai waktu asar. Qadha enggak? Enggak ada kafarah. Dia tidak diperintahkan untuk mengqadha atau membayar sholat tersebut ya. Au ighma, lalu selanjutnya adalah orang yang pingsan. Ya, wal mughma alaih kadzalika yuqdi shalah. Orang yang pingsan misalnya, ada yang pingsan 2 hari, 3 hari, pingsan ya. Dia wajib qadha salatnya, wajib muqadha salatnya ya. Au sukrin, atau orang mabuk. Ada orang mabuk misalnya ya. Dia mabuk enggak salat. Setelah dia sadar dari mabuknya wajib muqadha ya. Ya. Sedangkan di luar daripada itu maka tidak diwajibkan untuk mengqadha. Fa in shalla fa muslimun hukman ya. Lalu sekarang gini, ada orang salat ya. Orang kafir salat. Memang salatnya tidak diterima. Akan tetapi secara hukum dia sudah masuk Islam. Karena apa? Dalam salat itu ada kandungan syahadatain. Ya. Fa in shalla fa muslimun hukman. Dan barang siapa orang kafir yang dia salat, sah salatnya mutmainnan secara benar, maka secara hukum dia sudah masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Naam. Wa yu'maru biha saghirun li sab'in, dan diperintahkan anak ya, kita punya anak ketika berumur 7 tahun. Taqaddama anna as-sabi la tajibu alaih. Dia memang tidak diperintahkan untuk salat. Bayi tidak diperintahkan untuk salat, tidak wajib. Tapi di umur 7 tahun kita minta untuk disuruh, anak disuruh salat, diperintahkan saja. Ayo salat. Li sab'i sinin, untuk 7 tahun. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkan anak kalian ketika berumur 7 tahun, diminta untuk diperintahkan ya. Wa yadribu 'alaiha li 'ashar, dan diingatkan dipukul kecil ketika berumur 10 tahun. Yadribu ghaira ta'diban lahu, ta'dhiban lahu, tidak membekas ya, di pukulan kaki. Berumur 10 tahun mulai diperingatkan dengan pukulan ya. Berumur 10 tahun.
idza balagal 'ashar, ketika dia berumur 10 tahun. Wa amiru bisallam yusalli fa innahu fas-sabiyyu mumayyiz yu'maru biduni darbin wa amma as-sabiyyu alladhi balagal 'ashar fa yu'mar ma'a ad-darbi 'ala tarkiha wa hadha syai'un yaghfalu 'anhu katsirun minan nas ma'a auladikum fala yunaffidhu hadhihi al-wasiyyah an-nabawiyyah. Ya. Ini adalah pola didik Rasulullah dalam memerintahkan anak dalam salat, yaitu diperintahkan ketika berumur 7 tahun dan mulai dipukul kecil ketika berumur 10 tahun. Ya. Dan ini banyak dilalaikan oleh banyak orang tua karena saking sayangnya sama anak. Anak tidur subuh, ya tidak dibangunkan, biar capek. Ya. Sekedar diperintah biar terbiasa besarnya itu. Kadang zuhur mungkin capek sekolah, ya udahlah. Ya sekedar ingatkan saja, sekedar ingatkan. Karena anak kecil dari berumur 7 tahun sudah diminta Rasulullah SAW untuk diperintahkan agar dia dewasanya terbiasa atas sholat ya. نعم وكذا لو بلغ بعدما فرغ من الصلاة في أثناء وقتها فإنه يعيدها نعم طيب بأن ظهرت عليه إحدى العلامات البلوغ وهو في صلاة فإنه يعيدها لأنه طيب ini ada kasus bagaimana jikalau ada orang sholat nampak tanda-tanda dia sudah mumayyiz, sudah dewasa ketika dia sholat ya. Ketika dia sholat nampak, oh kayaknya ini udah balik ini. Nah, apa yang dia lakukan? Dia ulang sholatnya. Dia ulang, dia batalkan, diminta dibatalkan, dia ulang sholatnya. Ya. Dia ulang sholatnya ya, sebagai fardhah yang benar. Ya karena berumur 7 tahun sampai 10 tahun dan masih sobi belum dihitung dosa ketika dia meninggalkan. Tapi kita sudah diperintahkan untuk memerintahkan anak kita sholat. Akan tetapi jikalau kita tahu, oh ini udah balik kayaknya semalam ya, atau gimana, kita baru tahu misalnya balik semalam lalu dia sholatnya masih sholat anak kecil 10 tahun misalnya, kita sudah selesai atau ketika sholat kita minta ulangi sholat tersebut secara sah ya, secara sah ya, secara benar ya, karena niatnya di awal harus benar, niatnya harus benar. Thayyib, dakhala waqtul adzan. Mungkin kita selesaikan sedikit biar nggak ganjal nih setelah azan. Tayyib, tafadhal ya azan. Tinggal 1 lembar insyaallah. Tafadhal.
Allahumma rabb al-tawam was-salatu al-qa'imah ala sayyidina. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمع. Dan diharamkan untuk menunda salat dari waktu yang sudah ditentukan kecuali bagi mereka yang berniat untuk jamak. Ta'khirus salat an waqtiha alladhi haddadahu Allah laha bi ghairi 'udhrin syar'i. Ya, sengaja menunda salat tanpa adanya uzur syariat ya. Fa idza akharaha an waqtiha fa in kana hadha 'udhr fala ba's. Wa alladhi yanwi jam'i as-salat aw la ma'a ats-thaniyah jam'a ta'khirin kal musafir wal marid. Ya seperti orang yang musafir, seperti orang yang sakit ya. Tayyib. Lalu selanjutnya bagi mereka bagaimana hukum bagi mereka yang misalnya tidak bisa sholat, misalnya mau sholat zuhur belum bisa sholat, nggak bisa sholat ini karena apa? Karena airnya nanti jam 1, air syarat dia untuk bisa sholat kan air ya. Ketika air tersebut tidak ada, misalnya adanya nanti jam 1, misalnya kata PAM air baru nyala jam 1, sedangkan dia ingin sholat jam waktu sholat zuhur misalnya, dan itu mepet sekali, misalnya 2:30 atau misalnya sampai 2:30, misalnya mepet sekali waktu dia untuk bisa wudhu. Apakah yang dia lakukan? Apakah yang dia akan lakukan? Dia tunggu air itu nyala sampai dia wudhu, sedangkan memang harus wajib dia berwudhu. Ketika dia tahu air itu kapan ada, dia wajib menunggu air tersebut. Di sini ada dua pendapat para ulama. Ya. Yang pertama adalah dia akhirkan sholat tersebut. Dia akhirkan, dia tunggu air tersebut ada, air PAM tersebut ada, baru dia sholat. Perkataan kedua adalah dia tayamum, karena memang airnya nanti sholat harus segera, ada waktunya, ya sudah langsung ya. Fattaqullaha mastata'tum ya. Dan Allah taala alam, yang mungkin yang paling rajih, yang paling mendekati benar adalah tayamum ya. Tayamum di waktu tersebut ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Lalu orang yang meninggalkan sholat dibagi menjadi dua, jahid wa tarik. Ya, ada orang yang sengaja menyangkal sholat itu nggak wajib, sholat itu nggak wajib, ya, kita boleh nggak sholat. Ini jahid. Yang kedua adalah tarik, ya memang dia sengaja meninggalkan sholat, ya, nggak pernah sholat, memang tidak pernah menganggap sholat ada. Ya. Apa yang dilakukan? Da'ahu imam au naibahu ya. Maka diminta, mungkin sekarang agak sulit ini diminta oleh pemimpin setempat untuk dipanggil, diminta untuk taubat. Berapa kali? Diminta 3 kali. Waktu dia 3 kali untuk bertaubat ya. Yustatabu thalathan. Ketika dia sudah tidak mau 3 kali, berarti dia sudah dicap, sudah keluar dari Islam ya. Diminta dipanggil oleh pemimpin, diminta taubat 3 kali. Istatabu thalathan ya. Ini mungkin ketika Amirul Mukminin dulu masih menjadi masih memimpin muslim ya. Naam. Istatabu thalathan ya. Ini adalah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya, karena buku ini memang buku lama ya. Buku lama ya, buku Zadul Mustaqni, ditulis oleh Ibnu Qudamah, dan bukunya lengkap, ada 6 jilid yang membahas tentang bab taharah, bab salat, dan bab yang lainnya sampai bab al-qadhi atau bab ijtihad. Naam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.